Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Safa Putra Hamzah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah yang diampu oleh Bapak Dedi. Di sini saya bertatapan langsung dengan Mas Faruk. Beliau adalah seorang peneliti sejarah yang dimana pernah mengajar di salah satu lembaga. Baik, di sini saya akan mulai diskusi dengan Mas Faruk. Bagaimana Mas Faruk? Apa sudah siap? Ya, insya Allah siap. Baik, di sini saya akan mendiskusikan tentang peradaban Eropa. Baik, bagaimana mengenai peradaban Eropa bisa dijelaskan Mas Faruk? Peradaban Eropa itu pertama kali muncul dari peradaban Yunani kuno yang dimana menghiasi zaman permulaan Eropa. Dimulai dari Yunani kuno yang biasanya dianggap sebagai dasar dari peradaban Barat. Oh, jadi di sini sudah diketahui bahwasannya peradaban Eropa adalah dimulai dari peradaban Yunani kuno. Sudah dijelaskan oleh Mas Faruk. Kan seperti itu, Mas. Ya, betul Mas Nuris. Apakah di peradaban ini masih ada peradaban lagi atau bagaimana, Mas Faruk? Tentu saja masih ada. Bisa dijelaskan mengenai peradaban setelah peradaban Yunani kuno? Ya, setelah peradaban Yunani kuno itu ada peradaban Romawi. Baik, bisa dijelaskan, Mas, mengenai tentang peradaban Romawi seperti itu. Ya, peradaban Romawi itu terjadi setelah peradaban Yunani. Berarti terjadinya setelah peradaban Yunani kuno ya? Ya, dan Eh, sebagian masyarakatnya itu berasal dari Yunani, peradaban Yunani. Berarti masih ada sisa-sisa dari peradaban Yunani kuno, Mas, seperti itu. Ya, sangat Oh, kental sekali. berarti sudah diketahui bahwa dari peradaban Yunani sendiri sangat berpengaruh penting terhadap eh, bangsa-bangsa Eropa lainnya yang di sini dijelaskan sudah oleh Mas Faruk, yang dimana sebagian masyarakat dari bangsa Yunani itu eh, berpecah belah, yang dimana mengganti atau berpindah ke wilayah yang tadi sudah dijelaskan di Roma, yang dimana yang ada di negara Italia seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit mengenai gambaran umum tentang sejarah Yunani kuno, Mas? Baik, saya akan menjelaskan peradaban Yunani kuno tentang letak geografis, kependudukan, dan era-era kemajuannya. Letak geografisnya itu terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Dan kependudukannya itu bangsa Yunani itu terbentuk dari pencampuran bangsa pendatang dari Laut Kaspia. Dan penduduk pribumi mereka yaitu terdiri dari petani maupun pedagang. Eh, Bisa dijelaskan sedikit, Mas, tentang hasil atau ilmu pengetahuan apa yang dihasilkan oleh peradaban Yunani kuno ini? Ilmu-ilmu yang dapat dihasilkan pada peradaban Yunani kuno itu adalah ilmu pendidikan, Oh, ilmu pendidikan. ya, seperti ilmu filsafat. Oh, ilmu filsafat, yang dimana ilmu filsafat ini memang sering kita dengar, yaitu berasal dari Yunani seperti itu ya, berasal dari peradaban Yunani kuno. Ya, terus Dan tokoh terkenalnya itu adalah Socrates. oh, tokoh utama dari filsuf ini adalah Socrates yang dapat kita ketahui pada Ya. saat ini. Eh, Baik, Dan yang terus kedua adalah teknologi, di mana pada saat itu Yunani sudah bisa menghasilkan perahu layar dan membuat barang-barang dari tanah liat dan juga membuat kuil-kuil dewa Zeus. jadi dapat diketahui pada masa kejayaan Yunani ini
udah membawa hasil yang sangat banyak, yang dimana tadi udah dijelaskan oleh Mas Faruk, udah bisa sudah bisa menciptakan perahu layar maupun bangunan-bangunan kuat, atau yang sudah dijelaskan tadi ilmu-ilmu yang kita dapat pelajari pada saat ini. Baik, apakah ada lagi Mas mengenai hasil-hasil dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh bangsa Yunani kuno? Tentu masih ada lagi, Mas. Iya, Mas. Yaitu mengembangkan industri dan perdagangan dan menghasilkan benda-benda logam untuk keperluan perang. Jadi disimpulkan dari bangsa Yunani ini bisa menghasilkan atau bisa menciptakan kebutuhan-kebutuhan sendiri seperti itu, Mas. Ya, seperti itu. Di sini saya sedikit bertanya mengenai kepemerintahan atau hukum pada saat itu. Mungkin Mas Faruk bisa dijelaskan, jika ada tolong dijelaskan. Tentang pemerintahan dan hukum pada masa itu, kehidupan dalam masyarakat demokratis, yaitu dapat berpikir bebas dan berkarya. Jadi pada waktu itu juga ada hukum demokratis yang dimana di situ semua masyarakat bebas berkarya seperti itu, Mas. Ya, Baik, kita sedikit mengulik tentang apa saja yang kita dapat rasakan dari efek peradaban Yunani kuno ini. Tolong Mas Faruk, jika ada apa yang kita bisa rasakan pada saat ini, tolong dijelaskan. yaitu efeknya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimana yang bisa dikatakan ibu dari segala pengetahuan itu berasal dari Yunani seperti itu, Mas. Ya, betul sekali. Ya baik, contohnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Faruk, yang untuk tokoh-tokoh ilmuwan yang kita ketahui adalah Socrates, yang dimana itu berasal dari Yunani. Apa itu saja, Mas, untuk yang Masih kita? ada lagi Iya. tentang pembangunan itu, arsitektur. Baik, di sini juga ada tuangan ilmu dari Mas Faruk mengenai dampak yang kita bisa terapkan, yang dimana itu bangunan yang kokoh itu kita juga bisa terapkan pada bangunan-bangunan yang ada di Masa sekarang. yang ada pada masa sekarang. Baik, apa masih ada lagi, Mas? Masih ada satu lagi, Mas. Iya. Yaitu ilmu sejarah. Karena sejarah itu adalah peranan penting, jembatan khusus untuk masa sekarang ini dan juga untuk penerus-penerus bangsa, Memang betul. supaya mereka bisa tahu seperti Mengetahui, apa ya. kehidupan di masa lalu. Ya, sedikit motivasi dari Mas Faruk mungkin untuk anak-anak yang, maksudnya untuk penerus-penerus yang selanjutnya ini, regenerasi yang selanjutnya dapat mengetahui apa masa-masa terdahulu, apa saja yang bisa capai, Kejadian-kejadian di masa lalu. ilmu apa yang kita bisa dapat seperti itu. Baik, di sini saya selaku moderator mungkin saya cukupkan saja podcast pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun dari saya maupun dari narasumber saya sendiri, Mas Faruk. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun video atau ucapan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya adalah proses belajar. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.